لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Halaman berapa Hasan kita? Halaman berapa yang sekarang? Hah? Berapa Pak? 62. Baris desi berapa? 11 dari bawah. 11. Paslon dong. Paslon ya. Iya, paslon dia. Syekh Al-Islam bi Fathil Wahhab. Iya. 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa bisanadil mutadlimamil mu'alif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulum ya bikum bidrin amin wa radha'ankum wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani nas'aluka al-futuh wal munur tawbatan nasuh sajasir faslun fi awqatis salawatil maktubah. Awqatus salati khamsun. Awal waktu zuhri zawal syamsi ay akhiba waktu zawaliha bima yazharu lana la bil waqi. Fa waktu zawal kharijun an waktu zuhri wa akhiruhu masiru zil syai' mislahu ghairu zillil istiwa'i ay ghairu zillil mawjudi indahu. Rawad Daruqutni an Abi Mahzura hadisun awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Walaha sittatu awqatin al-awwal waqtu fadilah in fa'ala salata bihi yusabu alaihi sawaban akmala min sawabi aliha bima ba'dahu wa huwa min awal waqti ila ayyasira zilu syai' misla rubihi takriban biya yastaghila awalahu bi asbabi sholah ka'zanin wa satri auratin wa la yaturu syughlun khafifun ka'akli luqamin bi ayyasba syab'a asyar'iyyah wa huwa imtila'u sulusil am'a el-masorin wa kulluha samaniyata asara shibron fayaj'alu sittatan minha li-ta'ami wa sittatan li-syarabi wa sittatan nafsi dunna sab'il urfi wa huwa bihaisu la yastahi ta'am ila akhirih. Hadirin jamaah majelis taklim wassalam ar-radah dan sekitarnya yang insyaallah semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, insyaallah Allah kita panjang umur, sehat dan ibadah, berkah rumah tangga, berkah ekonomi, berkah kehidupan, berkah anak mantu cucu kita jadi anak yang soleh dan salehah. Dengan berkah majelis taklim kita kumpul setelah alhamdulillah karena Allah yang sudah melampau rahmatullah kita berdoa Allah terima amal ibadah mereka, Allah maafkan kesalahan, Allah ampunkan dosa mereka. Kita berharap jadikan raudhah min riyadil jannah yang kurang sehat di tahun ini, bulan ini, saat ini, di akhir-akhir penghujung bulan Zulhijjah yang ada termasuk bulan Muharram. Allah angkat penyakit sehat walafiat, yang punya hajat kabul hajatnya, dan kita semua insyaallah amal ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus masalah ar-radha akhirillah bagi diberikan keluarga misbah tentunya. Kita doakan insyaallah perjalanan para tokoh kita yang telah mengemban amanah mensyiarkan agama Allah, insyaallah jadikan rahmah min riyadil
jannah. Orang tua kita saja Hasan dan Miri ya, dan Kamal di sini ya, Ziyad, Soleh semuanya, Abdi semuanya orang tua kita, Ayub, Abi, ya, Fauzi semuanya, Samsono dan tentu yang lain sepuh yang lain tak kecuali insyaallah rasa mau saling kepada jamaah semuanya. Insyaallah apa langkah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di mana malam Sabtu terakhir daripada bulan Zulhijjah. Ya, tanggal 16 besok masuk Muharram. Mudah-mudahan tahun baru Islam ini ya kita gembira, saya tahun baru Islam datang ya Pak ya, gembira. Kesalnya bensin naik gitu loh. Masya disesuaikan dengan harga pasar kali itu totopan disesuaikan. Ya kapan sesuai mulu emang. Ya ngikuti harga pasar aja yuk. Masya Allah ya. Pertama di 16.250, biasanya 12.300, sekarang 16.250. Sedang berasa 2 liter udah 30 ini. Azawah dunia. Jadi belum ada presiden yang bisa nurunin bensin, belum ada. Dari awal adanya naik mulu. Ya, ini nggak tahu naik ke Masya Allah. Nggak apa-apa biarin. Ya, siapa yang mau zalimin rakyat silakan aja. Ya. Nanti ada catatan insya Allah Subhanahu wa taala. Sinfani la syai'a afdal minhuma. Ada 2 golongan yang tidak ada lebih afdal daripada ini. Enggak ada lagi udah. Hanya 2 golongan paling utama afdal. Makanya pakai isim tabdil, afdalu. Tuh ya, dengan lafaz isim tabdil arti makna mengungguli dari yang lain. Sinfani la syai'a afdalu minhuma. 2 perkara, 2 golongan yang tidak ada lebih istimewa, lebih hebat, lebih afdal dari yang lain yang enggak ada. Cuma 2 ini. Apa? Al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Iman kepada Allah, akidah jangan salah, enggak ada lawannya. Yang kedua, bikin bahagia hati kaum muslimin. Bikin senang, bikin girang, maksudnya yang mana? Bikin girang. Jadi pejabat, pemimpin, bikin girang. Ini umat Islam, bikin dia umat Islam. Karena ini saudara Anda, ya. Anda banyak potensi Anda. Saudara Anda miskin. Lihat itu. Jadi iman pada Allah. Yang kedua, wan naf'u bil muslimin. Bermanfaat untuk orang Islam. Islam manfaatin. Adik kasih kesejahteraan, kasih kebahagiaan, kasih kemampuan. Yang nggak penting berhenti, itu yang nggak penting. MBG nggak penting, berhenti udah. Apa akan makan di rumah telur asin udah cukup udah. Gitu aja ya benar ya. Gitu ini jalan habis air pada begitu pada nyeleweng. Saya bilang berhenti itu deh, nggak penting itu. Yang penting tensi ekonomi kurangin bagi anak sekolah dan yang kuliah, begitu aja. MBG nggak usah, ya. Keracunan jadi baru urusannya. Ya. Ganti yang lain, gitu jar nih ke kelas ini, nih jangan kita kalian ya. Pengaruh besar juga mal, bensin naik, cabai naik, bawang naik, ini naik, semua naik. Ya. Kecuali kalau besar kemarin hari Kamis turun, baru hari Kamis turun ke sawah. Ke sawah, bisa mau di Cimande main, bisa mati apa? Nyoba singkong yang umurnya 1,5 tahun. Ya, di Cimande bisa cabut. Itu 1 singkong 5 kilo, 6 kilo beratnya. 1 singkong begitu. Alhamdulillah, waduh capek kita nyabutnya. Metik lagi, metik ini baik, metik poncis, metik. Jangan katanya buat sekepon, 1 barang aja capek habisnya. 1 galangan nih capek. Tinggal lagi Ji, kacang panjang sudah ada turun lagi. Metik lagi 4 gabung begini. Apalagi betik labu sion. Yang itu emang betik. Tinggal aja. Kebun siapa Ustaz? Kebun orang. Singkongnya Masya Allah. Udah nggak lama paling gede itu singkong, singkong terus terang. Ya.
Sengaja Ustaz, ya teman mah nggak banyak, kenapa cuma 5 karena teman murid pada ikut, dibagiin murid nggak boleh Ustaz, ya gitu Ustaz. Ya, nanti mau balik lagi, baru kita gerus habis ya. Cabut semua galangan cabut. Singkong nggak tinggi cuma 5 meter tingginya. Singkong 5 meter tinggi, tinggi 5 meter tinggi. Jadi di Cimande Ustaz, masya Allah, aku bawa masya Allah, demen gitu. Ya Allah. Jadi jam sekalian kalau orang sono tuh udah yang begitu nggak dimakan, alasan demennya kalau kita dagang mantep. Ya. Jadi kalau sono umur singkong tuh 8 bulan, mereka 9 bulan. Kalau 1 tahun baik, oh udah itu mewah tapi nanti dikukus enak tuh, tambah lagi. Ya. Kelapanya Arudin, oh dia berapa Pak Rudin gula Jawa. Udah sama ada kopi sama dah elah. Makanya ngali nggak kelihatan teman. Mudah-mudahan ya di bulan Muharram al-Kasir rezeki berlancar, amin ya rabbal. Faslun fi waqti sholatul maktub, pasal tentang waktu sholat wajib. Ya, waktu tentang sholat wajib. Kapan waktunya? Jam belum ada, ini belum ada. Dengan apa sholat langsung. Waktu sholat ada 5. Ada 5. Awal waktu zuhri, awal waktu sholat zuhur, masuk sholat zuhur maknanya. Awalu sholat zuhri. Awal waktu zuhri, zawal syamsi. Awal masuk waktu zuhur itu, zawal amsi, setelah tergelincir matahari. Ai akibat waktu zawalnya, arti sesudah waktu zawal. Sesudah waktu tergelincir, itu begitu maknanya. Bima yazulana, apa yang nampak sama kita, la fil waqi, bukan waktu tergelincirnya. Jadi kalau dia masih waktu miring ini jalan nih, gelincir ini belum masuk nih. Kalau dia gelincir, berhenti, itu baru masuk namanya. Itu namanya la fil waqi, bukan situasi dari waktu terjadinya sesudah. Kalau langsung gelincir di atas kan itu materi kelihatan begitu tuh, masih miring jalan begini, ini belum masuk. Udah berhenti miring, baru akibat waktu zawaliha, sesudah waktu zawalnya. Iya, la fil waqi, bukan lagi kejadian di gelincir, bukan. Waktu zawal kharijun an waktu zuhri, waktu zawal itu keluar dari waktu zuhur. Waktu zawal keluar dari waktu zuhur, artinya belum waktu zuhur, masih dia itu. Ya. Wa akhiruhu, kesudahannya masih syai' mislah, menjadi bayangan suatu kayak dia ukurannya, kayak orang tersebut. Kita diri ini bayangannya ukuran kayak kita, nah kalau udah ukuran kayak kita itu habis, namanya aplikasi akhir waktu zuhur. Kalau bayang kita diri udah sama kita panjangnya, itu saya lihat ya. Mislahu ghairu zillil istiwa, bukan waktu lagi lurusnya gitu. Istiwa lagi lempeng, bukan ya. Ya besok kita lagi tahan mata panas itu jemur sendiri diri uji. Nah, kita bayang kita kalau anda kata masuknya kalau udah sama berarti akhir waktu zuhur. Gak usah lama-lama, 1 jam aja, setengah 12 gitu di tempat panas, insya Allah kering. Ustaz waktu mau lihat maghrib itu benar nggak jam 6? Dan Isya benar nggak jam 7? Ya, Ustaz di Pulau Seribu, di Pulau Harapan, Ustaz main di perahu duduk, lihat matahari terbenam. Mulai itu dari jam 5:30 tuh matahari turun dia. Pas lembar permukaan laut kayak yang tarik sama si cut begitu. Ya jadi begini nih, nah gini jalan. Pas mentok batas laut tuh, cut begitu aja tuh. Langsung nyilam nggak kelihatan. Nah lihat jam, pas jam 6 berarti masuk maghrib. Kita tungguin dulu karena kita musafir, kita tungguin dulu. Tunggu nanti isanya dari mulai sapak merah kan begitu, terus sampai hitam. Ini kira-kira sapak merah habis masuk hitam tuh, warna langit pertama kuning terus merah terus hitam. Nah itu berarti waktu Isya. Kita tungguin. Kamu saya televisi juga almarhum rahimallahu guru kita. Itu
Tunggu di situ. Emang mau beliau di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, usah ceramah Islamil waktu itu. Ya udah, tungguin benar. Benar nggak nih jam 6 sampai jam 7 gitu ceritanya. Pas benar. Pas jam 7 tepat dan itu pun memang mega merah itu hilang, air kuning merah langsung hitam berarti masuk waktu jadi benar putaran itu. Pas hitam itu gelap, nggak ada mega-mega lagi, benar waktu isya. Saya saksikan di mana Pulau Seribu. Jadi saya sana. Tapi bagus nggak tidur. Bisa bagus sih, kalau saya tidur khawatir, saya bisa ke Cirebon, ke Cina nanti, ke Serang Gunung Jati gitu. Ketiduran di perahu, akhirnya tidur sampai ke negeri Cina, ke Serang Gunung Jati, bisa kawinnya onten gitu. Gunung Jati kan begitu sejarahnya, dia sholat ketiduran, akhirnya perahunya ngayap ke Cina, masya Allah. Jadi begitu perwalian kita dulu ya. Ai ghairil maujudi indahu. Artinya ghairil zilli maujud indahu. Yaitu bukan dari naungan yang ada di sisinya itu, mana masih lempeng istiwa belum katanya ya. Bukan itu katanya. Bukan bayangan yang ada ketika istiwa. Istiwa itu sawah atau istiwa sawah tuh. Saya musyawa guru kita rahimahullah. Dia musyawa namanya lagi lempeng tuh, sawah lagi sama tuh sawah mananya. Sawah jadi istiwa jadi lempeng lagi sama tuh istiwa asalnya. Sawah jadi istiwa. Sawian tuh sama. Inti sawah mana tuh? Kalau bahasa ngomong itu inti sawah sama aneh. Biasanya betul. Inti sama amane begitu ya. Sama apa ya? Sama gilanya begitu. Ya maka Syekh Ahmad Musyawa guru kita. Bisa kau ziarah ya Allah diri di makam dia sempit makam dia diri saya pegangan karalis dia tuh tumbuk sama anak si Ahmad itu. Mampir Ustaz. Ingat waktu sana mampir rumahnya Allah kita nginep ke atas di tingkat ya saya nginep waktu itu yang kedua tahun berapa itu. Dikasih makan, dibikin marak, terus saya Musyawa. Besar waktu itu ada 2 bis loh. 2 bis mampir langsung deh jam lalu langsung entah bagaimana ceritanya pak makanan ada tuh nyendok gitu saya Musyawa tuh Masya dulu ini sila ada Syarani Zanuan Huri sini gitu saya Sobari sini Masal Mahmud semua gitu makan marak bikin tuh Masya Allah saya Musyawa dan mau luar biasa. Ya Allah, selalu saya kalau mampir di belakang Kalimas Kudik tuh, di belakang makam Sunan Ampel, rumah beliau. Setelah mampir di situ. Subhanallah. Jadi kalau saya berada ya itu ke makam Girian namanya, pemakaman Arab yang ada di Ampel. Kalau baca tahu deh makam Girian atau pekuburan Arab terkenal Arab sana. Karena Arab semua aja, ya bangsa Ba'alawi semua, ya. Yang mau ngakuin terserah, kalau nggak terserah gitu aja. Yang mau kembali, insya Allah yang ngomongin terserah. Kalau mau ngakuin mereka nggak ada urusan lo gue, gitu aja. Udah ratusan tahun mau dibongkar, nauzubillah min dzalik. Aduh, nggak usah udah. Kalau udah mau tabarok lepasin aja. Udah mau tabarok namanya. Ya nggak bisa dirubah. Hukum udah mau tabarok dari guru kita. Ya. Begitu ya. Sampai ada yang mengatakan pakai ilmu qadam kafir tuh begitu. Enggak tahu coba. Pakai ilmu qadam kafir. Kenapa kafir? Nah, ada kisahnya. Ya. Jadi orang maknanya Mi'raj itu bukan seperti Mi'raj ya Nabi. Kalau Nabi hanya seorang Nabi saja yang mengerjakan Isra dan yang lain nggak bakal kayak Nabi karena sebenarnya khusus buat Nabi kita Muhammad. Tapi ada tapinya. Nah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, pakai muqaddam mungkin dan ibadahnya Allah kasih. Dia punya bisa sholat kayak mi'raj kan begitu. Nah, kalau seperti ini kadang-kadang tanggapin nggak pas itu artinya. Kalau dia ngaku dia mi'raj sampai 70 kali,
itu perkara yang kurang bagus, ya kata sebagian mereka. Nggak boleh kita ngaku kita miara hanya Nabi kita Muhammad. Nggak sampai kataan begitu, Ibsen tuh, ya bagi modam kafir karena ngaku 70 kali kita tangkap kita begini aja, urusan lo gitu aja, ambil perkara. Kalau dia mau ngalamin boleh aja mau ngalamin, tapi mana Mi'raj bukan seperti Nabi kita Muhammad ketemu Allah, enggak, kan itu khususnya bagi roh gitu saja. Ya. Polemiknya luar biasa. Itu luar biasa, bagi Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'ala luar biasa itu dan seterusnya. Ya masing-masing aja Masya Allah. Akhir zaman begitu fitnahnya. Rawahu Daruqutni an Abi Mahzurah hadisun. Awalul waqti ridwanullah. Kalau sholat di awal waktu Allah redho, demen Allah teman ridho Allah demen banget. Bukan yang lain Allah kagak redho, mana arti Allah redho, Allah demen banget kalau orang sholat di awal waktu. Jadi mana redho, ridwanullah, Allah demen, Allah girang, Allah suka banget itu. Bukan berarti Allah redho di awal waktu. Kalau Allah nggak redho, bukan itu maknanya. Pengertian redho, Allah demen, Allah cintai, Allah suka. Wa awsatuhu, nah yang di tengah-tengah waktu rahmatullah, Allah masih sayang, Allah masih sayang. Salat zuhur jam 12 kurang 5 menit. Umpama sekarang kan salat azan, nah kira jam 12 salat atau jam 12.10 kita salat. Itu nah awal waktu. Ya ada yang salat pertengahan, kapan? Jam 1:30, 1:30 atau jam 1:30, itu namanya awsat, di tengah-tengah masih rahmatullah, Allah masih kasih rahmat, beres sudah. Ya, kenapa? Karena orang ada yang sibuk, ada yang repot, ada yang belum repot rapi bersih-bersih. Ya, kecuali kita udah tahu waktu begitu masih duduk aja. Awal waktu kita sempet, masih begini aja. Ayo, masih begini, tambah lagi begini nih. Dah ya lah, cakep berusaha. Ini terlalu lalai namanya. Nih, kalau seperti bengkel, tukang, lagi bangun, pasang batu, ngaduk semen, macam-macam. Kan ada tuh, dia belum sempat di awal waktu. Masih panas, masih gerah. Nah, dia ambil ausat, nunggu tabarrud namanya. Adem dulu, ya ngadem dulu, ngipas dulu. Jam 1 seperempat nih. Masih dapat rahmatullah. 1:30, begitu Pak. Bukan berarti dia lalai, memang lagi tabarrud. Dan disuruh tabarrud itu artinya adem-ademin dulu. Bagi pekerja yang begitu, bengkel, boka, masang oli, tangan, macam-macam, waduh lengket luar biasa. Ada waktunya, ya gitu. Wa akhiruhu afwallah, salat di akhir waktu masih dapat maaf dari Allah. Ya mungkin karena dia ketiduran atau dia hal ikhwal yang lain sehingga dia lupa, itu ya Allah tinggal dikit, masih afwallah, masih ada hadis mengatakan masih dapat maaf dari Allah. Itu yang saya lihat. Jadi biarin, tergantung dia orangnya. Apa memang dia lalai, emang dia sengaja, urusan masing-masing. Walaha sittatu awqatin, bagi zuhur ini ada 6 waktu. Ada al-awwal waktu fadilah. Yang pertama waktu fadilah, waktu utama. Yang afdal tuh in fa'ala sholata fihi. Jika dia melakukan sholat pada waktu fadilah ini, yusabu alaihi sawaban akmala. Dia akan mendapat pahala yang lebih akmala, lebih kamil, lebih sempurna. Itu kalau sholat di mana awal fadilah, sholat fadilah, ya, waktu fadilah, habis azan kita wudu, sholat qobliyah, baru qomat, itu namanya waktu fadilah. Yusabu, ya, akan diberi pahala orang seperti itu katanya. Ya bagaimana? Alaihi sawaban akmala, pahala yang lebih sempurna. Min sawabi fi'liha fima badau, daripada pahala melakukannya pada waktu sesudahnya. Jadi hanya nilai pahala yang beda gitu, ya.
pahala doang. Kalau ini duluan ya sama, datang Jumat gitu juga. Dan Jumat di awal waktu pahalanya gede, pertengahan gede sekian, yang paling akhir ya baru telur ayam. telur ayam seperti pertama kebo, kedua kambing, ketiga ayam, keempat telur gitu. Kapan? Ya udah mau komat baru datang. Khotib udah turun baru datang. Nah, itu udah. Ya, makanya kalau khotib udah naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuh malaikat yang depan pintu masjid yang jaga jamaah catetin, ditutup tuh buku begini saja nih, seperti itu. Dianya duduk malaikat nggak catat lagi tuh, lolos nggak catat tuh, itu saya itu. Tuh sebenarnya begitu. Yang datang pada telat. Takut itu khotib udah naik tuh, malaikat nggak nungguin lagi. Kenapa? Ya itu dapat telur namanya itu. Ya telur dapat itu. Allah terpuyuh lagi. Kecil banget terpuyuh. Nyi Pasir dan Ki Pasir sejarah daripada Telaga Sarangan yang ada di Magetan itu tuh Nek Pasir Ki Pasir, dua suami istri yang rajin taat, sakinah, tapi saya nggak punya anak. Ya. Nggak punya anak, dia akhirnya Allah kasih dapat anak. Anaknya namanya Joko Linglung, tapi dia seorang sakti, Joko Linglung namanya. Nah, itu beliau demikian rupa. Nah, ketika dia pengen sayang anaknya, tapi anaknya hobi membara, jadi nggak betah di rumah. Nih bapak pengen punya anak kan, pengen sayang sama anak, tapi ada anaknya udah kira-kira umur muda, dimana ngembara, agak mau di rumah, ngayam dia. Ya. Tapi akhirnya udah pertanyaan, nah dia dapat wangsit, lagi ini ngimpi, dia dapat telur. Begini, oh, hebat, ya, benar lagi macam ada telur, cakep telur nih. Dibawa pulang ke rumah dimasak, biar telur dadar sama Ki Pasir suaminya. Dimasak karena emang dia rukun bini, dibakar berdua tuh. Bini lagi di sawah juga, lagi bulan-bulan goreng, tinggal bagi dua deh, satu dadar bagi dua, makan dia berangkat kebun jagungnya, taniannya macul lagi. Apa terjadi? Oh, badannya gatal, panas, akhirnya udah saking ngamuk berubah. Ya, dia puter semua tuh, danau yang kecil tadi dengan ngamuk itu sampai jadi gede seperti Sarangan. Itu Telaga Sarangan dalamnya itu kurang lebih 9 meter lebih itu. Ya, dari permukaan air itu Telaga Sarangan. Ustaz lihatnya waktu dia masih penuh airnya sampai ngeratak airnya, bisa lihat itu. Ya bisa lihat, masya Allah, bawahnya mau batu bersih, nggak ada apa-apa, batu-batu aja, batu-batu gunung gitu, mau pasti ada. Dia jadi naga itu Ki Pasir. Ini pulang lagi, lihat ada telur sepotong, dia gagal lagi. Emang bagian dia makan nyari lakinya akhirnya jalan gatel, badan gatel, habis ada garuk habis berubah jadi kulit naga semuanya. Jadi ular. Ya ular terus masuk di mata dia ngamuk berdua. Sampai pada akhirnya sampai kalau nggak diberhentiin amanah Joko Linglung itu termasuk gunung yang namanya gunung apa itu? Gunung Lau sebelahnya itu akan habis itu. Jadi danau semua itu. Anak yang sadari, anak dengan dia punya semendinya, ya dengan raganya, sukmanya, belaga, dirasain bapaknya. Baru sadar bapak tuh, sadar deh. Oh, udah segitu tuh dihubungnya. Jadi segitu asal Telaga Sarangan. Kalau ke situ Bang Sobor kita main situ, mesti apa? Baca Fatihah. Khusus buat Ki Pasir dan Nik Pasir dan Joko Linglung. Fatihah aman udah. Gitu, kagak itu nanti kita crowd sih temparin dia tenggelam mati gitu. Saya sudah paham aja, kita udah paham deh ya. Ya kalau Saron datang ke Sarangan kata Ki Pasir ini dia nih Haji Saron orang Berdati begitu kan. Dia kenal. Jadi ada orang yang kalau kadang dia mau makan korban tuh. Ya, udah masuk nggak ketemu lagi nanti. Nah, itu masalahnya. Ki Pasir dan Nik Pasir. Itu Gunung Lau sebelahnya kalau digodok habis sudah. Ya.
Itu sejarah legenda. Jadi Telaga Sarang. Jadi ini ular naga dulu, ular naga. Lakinya ada ular naga. Kalau lagi nampak baik kelihatan. Kalau mau nampak, wow, dia telaga begini. Di tengah apalagi itu ada pulau kecil tuh sedikit. Nah itu kalau dia muter situ tuh badannya yuk tuh. Kelihatan deh berdua begini. Kalau dia mau nampakkan diri. Insya Allah ya. Mungkin apa-apa begitu termasuk maaf KM 95907 Cipularang. Tempat Saiful Jamil tabrak, guling, bini meninggal. Sejarah itu memang tikungan itu ada makam keramat yang nggak sempat dipindahin. Satu begitu. Yang kedua itu sebelahnya Gunung Hejo. Gunung Hejo kalau kita mau ke atas kita mampir di kiri turun lagi lewat terowongan bawah. Terowongan bawah itu buat naik ke Gunung Hejo. Naik tangga terus di atas ada pentilasan Prabu Siliwangi. Ayo. Batu kuncup di bagian kain putih pada ziarah di situ karena pentilasan Prabu Siliwangi. Kira-kira 20 meter ke depan baru tempat persugihan. Jadi Prabu Siliwangi di sini di ujung terakhir ini tempat persugihan. Nah, kalau mau sugihan di situ tuh. Mau sugi, mau kaya, namanya tumbal sudah tuh, ya. Dan itu aneh, nggak ada angin, kagak ada ini, tapi daun banyak, cuman satu yang bergoyang terus daun. Daun gini, daun gini aja nih, coba. Baik. Yang lain begini nggak goyang, dia doang satu, pas depan itu persugihan. Begitu daunnya tuh digoyang terus, dan auranya memberasa luar biasa. Kita kalau situ buru-buru keluar aja deh, mending ke Prabu Siliwangi deh, mending ngeri gitu di situ. Ya. Jadi ada aura yang luar biasa. Itu Gunung Hejo. Makanya kalau situ termasuk pesan daripada Sohibul Makom, Sohibul Wilayah, makhluk gaibnya. Kalau lewat sini tolong jangan lupa gunakan klakson ten sebagai tanda numpang pamit. Tuh yang ngasih tahu dia juga. Kenapa? Kalau kita songong belagu, akibatnya apa Zazan? Nanti jangan kaget kalau ada kelebat orang nyebrang. Ada makhluk diri langsung di tengah jalan. Kita kaget itu, bukan jadi tabrakan, karena kaget mental, ngantem begitu. Itulah guna Fatihah. Kalau ada Fatihah luntur semuanya. Batu beleneng tuh di Cipali itu yang udah kanan gede itu, KM 200 sekian. Itu gitu juga tempat pentilasan dan itu makhluk luar biasa. Tuh batu aja yuk tuh beleneng bener gede nggak bisa dipindahin tuh dan nggak boleh dipindahin dan nggak ada mau pindahin. Kenapa? Gede berat itu masalah kalian. Ya gede banget gimana aja yuk. Tapi maksudnya emang ada penunggu gitu. Ya kalau mau tirakat malam datang Jumat. Duduk situ pakai ini di sio apa sih yang wangi apa namanya itu? Ya dupa deh. Udah terak ke situ. Iya, ketemu kan. Iya. Kali mau situ. Ya jam 12 malam duduk kecil aja di bawah batu begini. Pasang tuh kembang 7 rupa. Ini setanggi dia tuh, garu deh. Yang banyak lidi itu. Oh, deh. Tapakur deh. Ya. Ditanya terbaik tanya Mas Somad. Cuk, mau kaya, Cuk. Ya, itu ya. Ya, kita lihat kitab lagi ya. Itu sasan begitu. Perlu lu makanya jangan songong di jalanan. Nih, pedati nih depan Raja Miun. Jangan sampai enak-enakan. Muah. Ini banyak. Ya, belum tahu kelebatan habis sahabat. Hati-hati itu. Ya emang kagak makam di situ, makam digali. Kalau gue gombrong, wah ninja yang bocahnya gede. Ada ngebut, udah sono, udah cepet, belum. Pas ketika udah malam sepi, dia lewat, kadiri adem tuh. Ya begitu. Kadang bentuk kambing di situ. Karena emang ada kambing saya nggak lihat. Kami terlepas langsung. Hati-hati ya. Terowongannya hati-hati, Casablanca hati-hati. Menteng dah kan makam dibongkar. Enak keputar sini nggak tahu yang tahu
Ustaz kan tahun 80 main di situ. Itu pecahan itu, kokas tuh. Ya, kokas ke sini apaan gitu. Makom semuanya. Dibentuk, dibongkar, orang pada berantakan. Nggak apa-apa nyimpang dikit ya. Ya itu buat kita sekalian. Biar ada adab karena kita bisa bersahabat dengan makhluk Allah yang kesat dengan Jadi di akhirnya masih afallah Allah maafin. Walas datu akat watul fadl in fa'al bisawab selesai. Ya. Wa huwa min awal waqti ila ayyasir zillu. Ayyasir zillu syai' misla rub'ihi. Takriban. Yaitu kapan tuh? Ya, akhir awal waktunya. Awal waktunya bahwa menjadi bayangan suatu seperti seperempatnya tuh. Seperempatnya itu mana awal waktu kira-kira seperempat. Nah, gitu. Itu awal waktunya katanya ya. Waktu zuhur ya. Bi ayyastaqila awalau bi asbabi shalah, dengan bahwa kita mengerjakan awal-awal masuk waktu di waktu padilah nih, waktu padilah. Gimana tuh? Sampai berapa dia punya tempo waktunya? Biasa dengan sebab sholat ke azan dulu. Tuh. Itu udah ukuran masuk waktu padilah. Muazin azan. Kemudian habis azan wasatri auratin, kita pakai kain, pakai celana, tutup aurat. Jadi pas azan kita langsung selesai azan kita pakai kain atau tutup aurat, itu termasuk bagian daripada masuk waktu padilah. Jadi pas azan tuh udah azan, kemudian kita siap selesai azan tuh pakai apa? Pakai serepet atau gomis atau kain atau celana, baru kita masuk berangkat, itu termasuk masih waktu padilah. Jadi kasih waktu tuh dari mulai kerja itu. Walayaduru sebelum khafifun, tapi nggak apa-apa juga. Ada kerjaan yang ringan, kegiatan yang ringan, sampingan, kafir lomin. Kita habis azan tuh, habis azan kita pakai baju, ada roti sepotong sama kopi. Kopi dulu dikit, gak sama roti sepotong. Itu pun masih masuk waktu, artinya masih belum merusak waktu padilah. Walaupun udah azan, tapi itu masih ngopi dulu gitu. Ngopi ya, roti tawar satu potong. Ya. Ini kagak mau ngopi, bikin kopi, roti tawar 4 potong, dibakar dulu. Dimancet supaya panas, ya makan waktu. Di mana ya, pokoknya roti sepotong, makan. Atau ubi, makan. Kita makan, biar selesai. Itu pun tidak merusak waktu padilah. Kenapa? Syughulun khafifun. Kegiatan, kesibukan yang ringan. Begitu. Ya. Bukan tadi, masuk sokam dulu begini. Sokam apa sih, Bib? Samsung. Tapi rokok sekarang kadang-kadang kecil-kecil banget ya. Kecil rokok sekarang. Ustadz dulu tahun 82 berhenti ngerokok. Artinya bukan merokok. Dulu suka ngerokok demen ngerokok, tapi ngerokok nggak kayak orang. Sebungkus 1 hari habis, Ustadz sebungkus seminggu habis. Berarti ngerokok, Bib. Rokoknya apa? Bentul biru. Bentul biru kan potongan ganteng tuh. Ya, agak gede bulat gitu. Itu nah, itu anak model top itu bentul biru tuh. Begitu, ya. Kalau Bang Soman mah kaum. Jadi Ustaz dulu kalau merokok, babe kualon kagak omelin karena ngerokoknya kaum. Kong bantuin kong di kebon, tuh kaum tuh gitu aja tuh, lilit tuh, pakai tembakau, kayak kulit jagung kan, gini. Rokok, babe nggak ngomelin. Tapi rokok yang sifat beli, masih zaman Swidari, rokok pip kan dulu tuh ya. Tahun-tahun segitu, 70-an ya. Gitu, itu diomelin ngerokok. Tapi kalau kaum nggak apa-apa, kaum ngomong dong gitu. Babe. Itu babe ciri, nggak ngomelin. Dia ngerokok di situ. Ya. Kalau kan kecil banget, udah mahal harganya kecil banget sih, kecil banget. Jangan kata diisep, didiamin habis, kena angin. Nah jangan, masalah kecil banget kalau sekarang. Tapi ada rokok sebatang 1 juta. Tuh, sebatang itu main kelas tinggi tuh. Mainnya Kapolda, Kapolri itu main itu. Kalau kita dijob sama dia baru motong itu. Ya sodorin 2 bungkus, sebungkus isi 10.
10 juta. Dibungkus 20 juta. Siapa? Ini, biar dapat ini. Ya, dapat order, tender order. Kerjaan maksudnya. Itu, Pak, ini begini Pak nih. Ya udah, gampang. Berapa? Oh gitu. Ini mainan nggak dikit. Main 10 miliar ini, Pak. 10 miliar. Bisa 20 miliar mainannya. Kalau dia masuk 20 miliar. Lebih baik biar luncur berapa mau. Karena memang dia mutusin tak ngasih. Udah, ini minta berapa? 500 juta aja yuk. Kadang 200 juta, 500. Kalau anda kata 20 miliar, 500. Ngasih cash tuh 500 juta kasih. Job dapat. Wah, 20 miliar kita mikir. Gitu, lihat. Itu mainnya begitu. Nah, mau nggak mau itu pertemuan aja. Rokok yang sebatang 1 juta. Sebungkus 10 juta rokok aja. Enggak elah. Kita beli rokok berapa? Lokal begitu. Itu permainan, ada seperti itu. Dan Ustaz lihat tuh dia Ustaz ada tahu. Jadi konsumsi kalau 10 juta sebatang 1 juta. Sekali sedot habis. Waduh. Jangan Padang. Itu namanya kelas begitu. Jangan kaget. Main orang besar begitu. Baik begitu. Pancingannya baik. Yang penting Pak ini ya apa namanya kalau bahasa kita tender ya. Udah bahasa ini. Masuk bahasa ini. Udah kasih minta. Oke. Besok gue lemparin ke lo. Cuma ada cumanya lagi Beb. Ini empatnya Cina ini. Kita berani ngasih 300 juta, dia 500 juta. Nah pindah ke dia. Kita duit kita angus, tender kagak dapet. Tuh kalau untuk penyakitnya, pencek kerjaan begitu. Sial dangkalan. Ya soalnya kita kasih 300, kasih gopek 300 juta, dia 5 juta, 5 juta diambil, untung 200 juta. Sampai nggak goyang aja, bener nggak, Lik? Coba nih Malik dikasih umpama, ya 100 juta, mancing mulu dia, ke laut langsung. Ya itu Masya Allah luar biasa ya. Keakhirnya komen sebenarnya makan berapa potong biaya sebasyaf asyariah dengan sekira ukuran kenyang sari. Kalau kenyang sari nggak begini saya sih, wah enggak. Tuh kenyang sari contohnya makan nasi kembuli di nampan rame-rame 3 suap berhenti tuh kenyang sari namanya. 1, 2, 3 cukup deh itu. Tuh kenyang sari namanya. Itu bukan ini senapan bertiga habis. Dua yang sari meledak namanya itu. Jadi 3 suap kan kenyang udah itu yang sari namanya syafa syariah. Yaitu kenyang secara agama, secara syara. Itu begitu. Enggak apa-apa 3 suap kenyang. Tapi ayam sepotong habis itu kalian. Itu kenceng juga ya. Yang bagus makan syar'i. Ayo. Andi, syar'i begitu. Kita makan 3 suap cukup, sisanya bungkus sedosi. Itu baru syar'i namanya itu. Itu syar'i. Udah gitu bungkus, ikannya pindahin duluan lagi. Teriak yang lain tampil. Ya, ini kalau pikir masih begini lah. Pikir saya gak mau ngajak serius banget Hasan. Karena pikir itu Masya Allah. Kalau diajak khusyuk, urusan pada begini. Pikir setan paling teman, setan benci kalau anda kata jamaah ngaji pikir. Paling benci begitu jamaah sekalian. Baik. Kalau ada guru pikir dimusuhin sama setan. Kenapa dimusuhin? Karena bikin orang benar ibadah. Ya, kalau tahu hadis tafsir biasa itu hanya vaksin dia, tapi kagak dikira buat ibadah, mungkin digodain sama setan. Begitu setan. Mungkin guru pikir sembarangan. Ya sembarangan dia punya lughawinya mantap. Nahwunya mesti nggak sembarangan ngajar fikih. Karena sih ya hadis baca doang, tin beres, tafsir ikut baru fikih lain. Al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu paham, nggak sembarangan ya. Jadi kalau anda kata ya guru kita kayak Abdullah, guru tauhid, salam guru fikih kan begitu. Fikih itu nggak sembarangan, asalnya taksis, karena ilmu hukum, ilmu syar'i.
Ya Allah, mudah-mudahan ya Ustaz Sari sih berharap Allah bisa lancar, Allah amin. Apa itu? Jadi bahasa habis ini ya, bi ayyasba syab'a syar'iyyah, dengan ukuran kenyangnya kenyang syar'i. Begitu, bukan kenyang syahwat, bukan ya, kenyang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nanti buah-buah imtalu sulusul am'a. Nah, berapa nanti ukurannya? Itu dibagi 3, sepertiga, sepertiga. Bihazin niyah binatil qabul lana jami'an hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jamaah sekalian, informasi sedikit. Jadi kemarin kan hujan kagak ngajar tuh ya, karena sak jadinya. Pertama 5:30 mulai hujan sampai maghrib azan sholat. Pasal berkelar. Usah mau datang malu, tahu sini kagak datang jamaah hujan 5:30. Nah, jadi informasi sekarang Ustaz Hasan insya Allah nanti biar hujan, bagaimana tetap Ustaz datang. Jadi jamaah terserah mau datang mau agak nggak ada urusan. Artinya Ustaz tetap datang, pokoknya pakai mantel gitu aja. Nggak usah yang pisangnya hujan gede sampai masa serodnya segala sampai. Nah, cuman informasi dulu, jadi jadi jamaah penyakit. Oh Ustaz pasti datang, begitu maknanya ya. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi bit taqwa. Jami bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadrata wasana il kabir habib. Taqdi hajatina qarib wa ajil lana bil matalib ya mughis agisna ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat bi hadzal musalla innaka ala kulli syai'in qadir yasir umurana balik hasil muradana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.